Perempuan ini memiliki 20 anak. Setelah bercerai, dia menangis setiap hari. Anak-anaknya tidak mempunyai baju untuk dipakai. Mereka hanya memakai ember kayu sebagai pakaian. Bahkan ikan masnya pun kelaparan sampai tinggal tulang. Perempuan itu membuka lemari dan mendapati hanya tersisa 1 butir kacang merah. Dengan pasrah, dia menutup lagi pintu lemari itu. Tiba-tiba guntur menggelegar dan hujan deras turun. Anak-anak bergegas ke meja dan berharap ada makan malam. Perempuan itu tidak punya pilihan selain mengeluarkan 1 kacang merah itu. Berniat memasaknya untuk sekedar mengisi perut mereka. Tiba-tiba seorang anak berlari menghampiri dan menghentikannya. Dia bilang ingin menanam kacang itu di tanah. Ibu setuju. Anak laki-laki itu membawa kacang itu keluar, menggali lubang lalu menaruh kacang itu di dalamnya, menutupinya dengan tanah lalu menyiramnya dengan hati-hati. Tak lama kemudian tanah itu mulai terangkat dan tunas baru muncul dari tanah dan terus saja tumbuh semakin tinggi. Anak laki-laki itu meraih sulurnya, melambaikan tangan ke ibunya lalu memanjat ke atas. Dia menembus awan lalu melihat seorang raksasa dari kejauhan. Ketakutan, dia cepat-cepat bersembunyi di balik sebuah awan. Begitu raksasa itu pergi, anak laki-laki itu melihat raksasa itu sedang mandi. Setelah mandi, raksasa itu kembali ke istananya, menarik sebuah pegas pelan-pelan dan sebuah bola besi pun melesat keluar, menyala-nyalakan satu demi satu mercusuar sebelum akhirnya jatuh ke lubang. Pintu istana itu terbuka dan raksasa itu masuk. Anak laki-laki itu memanfaatkan kesempatan itu dan mengikuti jejak bola-bola besi itu dan masuk ke dalam istana. Raksasa itu masuk ke sebuah ruangan dan menutup pintunya. Anak laki-laki itu hanya bisa mengintip lewat jendela. Dari sana, dia melihat raksasa itu meraih induk ayam itu dan mendapati sarangnya kosong. Karena marah, dia melemparkan induk ayam itu ke samping dan bahkan memukulinya beberapa kali. Raksasa itu langsung memelintir sayap induk ayam itu. Mata induk ayam itu berputar-putar, lalu pada akhirnya tertuju pada sebuah ceri. Lalu dari bawahnya menggelinding keluar setumpuk telur emas. Raksasa itu membawa telur-telur emas itu ke sebuah mesin pemotong. Memotongnya besar-besaran menjadi batangan emas lalu memasukkannya ke dalam berangkas. Setelah raksasa itu pergi, anak laki-laki itu memanjat masuk lewat jendela, memberi isyarat agar induk ayam itu tetap diam lalu berlari keluar sambil menggendongnya. Namun raksasa itu segera menyadarinya, melempar berangkas itu ke bawah dan segera mengejarnya. Dan akhirnya berhasil menangkap anak laki-laki itu. Tapi induk ayam itu mengayunkan palu dan memukuli raksasa itu. Anak laki-laki itu baru saja berhasil kabur dari istana. Ketika raksasa itu kembali mengejarnya, anak laki-laki itu menghindar ke kiri dan ke kanan di balik awan-awan. Sementara induk ayam itu terus memukuli raksasa itu. Memanfaatkan saat raksasa itu lengah, anak laki-laki itu dan induk ayam meluncur turun melalui sulur itu. Raksasa itu mengejarnya dari belakang dengan cepat. Namun anak laki-laki itu dan induk ayam itu lebih dulu mencapai tanah. Mereka berdua bersama-sama memotong sulur itu, membuat raksasa itu terjatuh ke bawah dan tewas seketika. Anak laki-laki itu membawa induk ayam itu kembali kepada ibunya. Dia memberi isyarat agar induk ayam itu bertelur emas. Seketika, induk ayam itu langsung bertelur emas yang besar. Ibu sudah menjadi sangat senang hanya dengan 1 telur emas. Rumah mereka pun seketika berubah total. Kulkas mereka pun kini penuh dengan makanan. Dan keluarga ini pun sudah tidak pernah kelaparan lagi.